Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga anak-anak dalam kondisi sehat semuanya. Dan tentunya anak-anak sudah melaksanakan sholat subuh tadi pagi. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar di pelajaran 10 dengan tema kasih sayang, yaitu kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak bisa buka di halaman 65 ya. Di buku paket halaman 65. Sudah dibuka anak-anak? Nah, silakan disiapkan juga alat tulis dan juga buku hariannya. Nanti ketika ada hal-hal yang penting yang ingin dicatat, silakan bisa dicatat untuk menambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan anak-anak. Sudah siap anak-anak? Baiklah, kalau sudah siap, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dengan membaca ta'awud, basmalah, kemudian doa mau belajar. Kita mulai ya. A, B, T. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Ya, alhamdulillah anak kita sudah berdoa, semoga Allah memberikan kita tambahan ilmu dan juga pemahaman ya, khususnya dalam pelajaran agama Islam hari ini. Baiklah anak-anak, Pak Guru mulai ya untuk penjelasannya. Silakan anak-anak bisa simak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 10, tema kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasannya Nabi Yakub alaihissalam adalah berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar atau ke jalan yang lurus. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Nah, baik Pak Guru jelaskan ya anak-anak bahwa Nabi Yakub alaihissalam ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah Pak Guru sampaikan bahwasanya Nabi Yakub tadi berasal dari keturunan Nabi Ishak, kemudian Nabi Ishak berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Yakub alaihissalam berasal dari keturunan orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang soleh. Nah, Nabi Yakub alaihissalam terkenal sebagai nabi yang sangat menyayangi kepada keluarganya, kepada sanak saudara, kepada anak-anak dan juga kepada umatnya atau kepada para pengikutnya. Nah, walaupun terkadang banyak sekali musuh-musuh yang ingin berbuat jahat kepada Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun begitu, ia tetap berperilaku kasih sayang ya kepada sesama manusia. Selain itu, kita sebagai umat Islam juga harus menyayangi kepada hewan-hewan dan juga tumbuhan ya.
ketika ada hewan yang akan terlindas mobil ataupun hewan yang kelaparan, maka kita segera memberikan bantuan atau memberikan makanan. Kemudian terhadap tumbuh-tumbuhan kita harus merawatnya, menyiram, memupuk agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa kisah dari Nabi Yakub alaihissalam tadi, nah, sikap kita sebagai seorang siswa adalah harus berperilaku kasih sayang ya terhadap siapapun juga, utamanya bersikap kasih sayang kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita berperilaku kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita harus menyayangi Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah ya. Bisa melaksanakan sholat, melaksanakan tahsin atau membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus kasih sayang ya terhadap kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ya, yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang kepada kita, maka kita harus balas dengan kasih sayang juga kepada kedua orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Selain itu, kita juga harus berperilaku kasih sayang terhadap saudara kita, terhadap kakak, terhadap adik, dan juga saudara-saudara kita. Kemudian, tak hanya itu, kita juga harus berperilaku kasih sayang terhadap sesama kita. Kalau di sekolah berarti sesama teman kita ya, teman kita. Apalagi kepada Bapak Ibu guru, kita juga harus berperilaku kasih sayang, kita harus menyayangi, sopan santun, tidak marah, dan lain sebagainya. Kemudian, kasih sayang kita terhadap hewan-hewan ataupun tumbuhan itu juga sangat penting ya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia ini selalu berdampingan dengan hewan-hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini. Maka kita harus menyayanginya dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak memburu hewan-hewan, dan lain sebagainya anak-anak. Itu ya anak-anak penjelasan dari Pak Guru. Nah, sekarang coba dilihat ini ya, ada seorang anak yang membantu kakek ini untuk berjalan ya. Karena apa? Karena kakek ini sudah tua, sudah memakai tongkat. Nah, ini mempunyai perilaku kasih sayang terhadap kakek ini. Dia sangat sayang kepada kakek ini sehingga dia rela untuk membantu kakek ini berjalan agar tidak jatuh. Nah, ini adalah salah satu contoh yang harus ditiru ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tugas anak-anak hari ini ya. Di insya Allah aku bisa dan ayo berlatih. Untuk insya Allah aku bisa, nanti silakan dibuat kolom seperti ini. Ada nomor, uraian, ya atau tidak. Kemudian ada uraiannya seperti ini. Aku sayang kepada Allah, maka aku beribadah. Dicentang yang dipilihnya, iya atau tidak. Kemudian aku sangat sayang kepada orang tuaku. Silakan bisa dicentang salah satu, ya atau tidak. Kemudian yang ketiga, aku akan selalu ingat kebaikan orang tuaku. Nanti silakan bisa dicentang, ya atau tidak. Kemudian di ayo berlatih ada 4 pertanyaan ya. Nanti silakan ini ditulis di bawahnya ini ya. Nah, ini ada 4 soal, jadi nanti totalnya ada 7 soal. Di insya Allah aku bisa ada 3, kemudian di ayo berlatih ada 4. Silakan anak-anak bisa tulis di buku harian pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Kemudian nanti setelah selesai silakan bisa difoto dan dikirim melalui WhatsApp Pak Guru ya. Paling lambat jam 8 malam ya. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tepat waktu dan juga tulisannya diusahakan rapi ya, belajar menulis rapi. Sudah kelas 2 akan naik ke kelas 3, jadi harus lebih rapi lagi tulisannya. Baiklah anak-anak, itu saja mungkin yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangannya, salah ucap, khilaf, dan lain sebagainya, Pak Guru minta maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.